Oke, salam jumpa pada video kali ini. Seperti pada judul, kita akan menentukan tema dari open coding yang sudah kita buat, ya, menggunakan cluster analisis di software Anvivo. Oke, nah di sini saya sudah punya coding yang telah saya buat. Jadi ini adalah open coding. Nah, open coding itu apa? Open coding itu adalah coding yang kita buat berdasarkan data. Jadi, coding-coding yang banyak ini, itu saya buat berdasarkan data. Nah, itu dinamakan dengan open coding. Nah, jadi data saya ada tiga transkrip wawancara, tiga informan, lalu saya coding. Nah, saya coding, codingnya seperti ini. Jadi ini adalah coding berdasarkan data. Lalu, di open coding ini, kita akan mengkategorisasikan lagi coding-coding ini, ya, berdasarkan kesamaan-kesamaannya, gitu ya, berdasarkan kesamaan-kesamaannya. Nah, biasanya untuk mengkategorikan ini akan timbul kesulitan pada kita untuk mengkategorikan itu. Nah, tapi tenang saja karena di Envivo ini ada satu fitur yang bisa memudahkan kita untuk melakukan pengkategorisasian, ya, eh, dan kemudian melakukan penentuan tema, ya, eh, berdasarkan kesamaan-kesamaan dari coding-coding ini. Nah, fitur yang bisa kita gunakan itu bernama cluster analysis. Nah, di cluster analysis ini, coding-coding ini akan diklasterkan, ya, diklasterkan berdasarkan kesamaannya, ya, berdasarkan kesamaannya. Entah itu kesamaan kata atau kesamaan coding, ya, dan kesamaan yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi ini open coding saya. Nah, kita akan melakukan penentuan tema, ya. Nah, kita akan menggunakan cluster analysis. Oke. Nah, saya ke explore, lalu ke diagram, lalu kita pilih cluster analysis. Lalu kita pilih codes, lalu next. Lalu kemudian kita pilih tadi kan kita ke coding tahap satu ya. Nah, ini coding tahap satu. Oke. Saya pilih semua coding tahap satu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya, yaitu langsung aja di sini. Nah, diklik begini. Nah, ini. Nah, langsung terpilih semua. Oke, lalu oke. Lalu di bagian cluster by ini kita pilih saja pakai word similarity ya. Kita pakai word similarity. Lalu untuk using similarity metricnya kita pakai Pearson correlation coefficient. Ya, seperti ini. Lalu finish. Nah, teman-teman bisa lihat di sini coding-coding ini sudah diklasterkan ya berdasarkan kesamaannya. Nah, tetapi kalau kita lihat ini kan masih belum terorganisir ya sepertinya. Nah, misalnya LSM, Zoom itu sendiri, eh, video ini sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat itu dari klaster ini, nah ini kan sepertinya ada dua ya, dua klaster besar ini. Nah, ini ada dua klaster besar. Nah, klaster yang satu ini, yang besar ini, itu dia yang ini. Nah, yang ini, nah itu kan ada LMS, Zoom, video, quiz, PPT, WA, Google Classroom, Google Meet. Ini di klaster besar yang ini. Lalu ada klaster besar yang kedua yang ini. Nah, ini, nah ini dia ada membuat lebih mandiri, memperkecil ancaman terkena COVID, tidak bisa belajar dengan teman, tidak semua mahasiswa menyalakan kamera. Nah, jadi ada dua klaster besar gitu ya, dua klaster besar. Nah, ini klaster besar yang ini, pertama yang ini, ya, dari sambungan yang ini, nah, yang ini. Lalu klaster yang kedua yang ini, sambungannya ini. Nah, kalau kita lihat, mereka ini memiliki kemiripan ya. Ya, misalnya yang klaster pertama, yang ini, klaster besar pertama ini, yang ini.
Nah, itu kalau kita lihat LMS, Zoom, video, quiz, PPT, WA, Google Classroom. Nah, ini kan kalau kita perhatikan itu coding-codingnya ini memuat media-media gitu ya, kayak media media pembelajaran yang digunakan, misalnya LMS, Zoom, ya kan, lalu Google Classroom, WA. Nah, ini kan media-media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran online gitu ya. Nah, tapi ada juga kuis, ada PPT. Nah, itu mungkin saja ini tuh kita bisa buat tema besar yang namanya media dan model pembelajaran yang digunakan selama pandemi COVID gitu ya. Seperti itu. Lalu yang klaster yang kedua, besar yang kedua yang ini. Nah, ini kan membuat lebih mandiri, memperkecil ancaman terkena COVID, tidak bisa belajar langsung dengan teman, tidak semua masih menyalakan kamera. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai keunggulan dan kelemahan pembelajaran online sepertinya ya. Nah, karena membuat lebih mandiri ini kan keunggulan, memperkecil ancaman terkena COVID ini kan keunggulan. Tapi tidak bisa belajar langsung dengan teman itu kan kelemahan gitu. Tidak semua masih menyalakan kamera itu juga kelemahan pembelajaran online. Jadi kita bisa buat tema yang besar yang namanya kelebihan dan kelemahan pembelajaran online. Nah, jadi kita bisa buat seperti itu. Tapi kalau kita mau buat kategorisasi yang lebih spesifik, nah, kita bisa menurunkan. Ya. Nah, kita bisa membuat klaster yang lebih kecil gitu ya. Nah, nah, ini kan kalau di sini teman-teman lihat, ini kan klasternya 10 ya. Nah, teman-teman bisa apa ya, mempersempit klasternya gitu ya. Misalnya, saya persempit dari 3 misalnya. Nah, ketika saya mempersempit dari 3 gitu ya. Nah, itu ada 3 klaster tuh. Ada 3 klaster gitu kan. Nah, walaupun ini ada klaster besar seperti ini, tapi di masing-masing klaster besar ini ada juga klaster lagi gitu. Misalnya klaster satu itu ada coding membuat lebih mandiri dan memperkecil ancaman terkena COVID. Klaster 2 itu ada tidak bisa belajar langsung dengan teman dan tidak semua mahasiswa menyalakan kamera. Klaster 3 itu adalah yang ini, yang media dan model model dan media tadi itu. Sehingga bisa kita buat kategori begini. Membuat lebih mandiri dan memperkecil ancaman terkena COVID itu temanya adalah kelebihan pembelajaran online. Nah, sedangkan klaster kedua itu adalah kelemahan pembelajaran online. Sedangkan klaster tiga ini kita buat tema yang lebih besar itu kita namakan model dan media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran online. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalau kita sudah temukan seperti ini, ya kita sudah temukan seperti ini, nah kita bisa kemudian apa namanya? eh, kita buat temanya berdasarkan klaster ini. Nah, dari sini, nah, ini saya sudah buat coding tahap 2. Nah, kemudian nanti di sini eh, kita kategorisasikan berdasarkan klaster yang sudah kita buat ini. Nah, jadi misalnya ini saya buat coding baru, saya namakan kelebihan, kelebihan pembelajaran online. Nah, nah, ya. Nah, ini kelebihan. Nah, kelebihannya tadi apa? Membuat lebih mandiri dan memperkecil ancaman terkena COVID. Nah, jadi kita pilih saja yang tadi ini sama ini. Nah, ya, ini sama ini. Nah, kita kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kelebihan. Terus yang berikut, klaster kedua itu adalah tidak bisa belajar langsung dengan teman, tidak semua mahasiswa menyalakan kamera. Ini adalah kelemahan pembelajaran online. Jadi kita buat lagi baru, ke coding baru kelemahan, temanya ya, kelemahan pembelajaran online seperti ini. Oke, nah lalu kita masukkan tadi ya, ini coding-codingnya. Ini lalu, nah kita kita masukkan ke kelemahan. Pasti. Nah, penentuan tema itu bebas ya teman-teman. Berdasarkan interpretasi teman ya, teman-teman ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin interpretasinya berbeda dengan saya bisa aja. Misalnya misalnya yang ini membuat lebih mandiri mungkin menggunakan tema yang lain bisa aja sih. Jadi itu
tergantung interpretasi kita. Nah, lalu yang ini terakhir, model dan media pembelajaran yang digunakan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ya berdasarkan saran dari klaster ini ya, dari klaster yang telah kita buat. Nah, ini kita masukkan cut. Nah, kita masukkan ke model dan media seperti ini, paste. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan tema gitu ya. Nah, nah, kita sudah bisa menentukan tema nah, setelah kita melakukan klaster klaster analisis tadi ya, seperti ini. Lalu akhirnya kita bisa menentukan tema seperti ini. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini membantu. Terima kasih.